Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, saya Raifa Dananda, saya dari kelas Biologi 1. Dengan NIM 0704211008. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme dan cara menangani plagiarisme untuk memenuhi UAS Etika Akademi saya. Plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiat merupakan kegiatan sengaja atau tidak sengajanya dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain ataupun orang lain yang diakuinya sebagai karyanya tanpa menyatakan suatu sumber secara tepat dan jelas. Ruang lingkup plagiarisme: mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan gagasan, pandangan, atau ide orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya berasal. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, dan juga tanpa menyebutkan identitas sumber tersebut berasal. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan ataupun mempublikasikan karya ilmiah orang lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Selanjutnya adalah tips agar kita dapat terhindar dari plagiarisme. Nah, bagaimana sih cara agar kita terhindar dari plagiarisme? Yang pertama adalah menggunakan dua tanda kutip dan jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan dari mana sumber tersebut berasal. Kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dipilih dengan baik dan benar. Yang dimaksud di sini adalah sesuai panduan yang ditetapkan oleh pihak institusi masing-masing. Melakukan parafrase dengan cara tetap menyebutkan dari mana sumbernya. Parafrase merupakan mengungkapkan atau menjelaskan ide gagasan orang lain dengan cara menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah ide tersebut. Dan tetap harus menyebutkan dari mana sumber tersebut berasal. Nah, berikut adalah upaya yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan untuk menegakkan dan menangani plagiarisme. Pimpinan perguruan tinggi harus mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi yang berisikan kaidah pencegahan dan penanganan plagiarisme. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan bimbingan penulisan karya ilmiah untuk setiap bidang ilmu yang dikembangkan. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan bebas plagiarisme yang ditandatangani oleh penulis. Dan apabila di kemudian hari terdeteksi plagiat, maka penulis dapat menerima sanksi perundang-undangan yang bersangkutan. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara online semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan yang telah dilampirkan pernyataan bebas plagiarisme di dalam portal tertentu. Berikut tadi merupakan penjelasan dan tips agar kita terhindar dari plagiarisme. Semoga dapat membantu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.